Shalom buat semuanya. Apa kabar untuk semuanya para subscriber? Ya, mantap ya. Ya biasanya sih hari Selasa sih nggak upload video ya. Cuma kemarin di WA ada temen kirimin, dikasih lihat video yang kasus di Sigi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah itu, waduh sadis banget. Nah itulah, padahal hari Sabtu itu saya upload video, saya udah ingetin ya. Sebelumnya juga video yang sebelumnya juga saya ingetin itu bakal ada kejadian uh, uh, like that, bentrokan ya, apa persekusi kepada agama kita atau apa. Nah itu yang cuma saya kemarin dikirimin videonya, saya lihat aduh apa sedih, mau nangis gitu liatnya ya, begitu sadis. Itulah seperti yang video terakhir saya katakan, sesama umat kita itu cara satu-satunya kalian anak-anak muda di Indonesia harus wajib, kalian harus melek politik, kalian harus masuk ke kancah politik untuk perjuangkan hak-hak minoritas, hak-hak beragama gitu. Karena kalau kalian nggak ikut gitu, susah untuk perbarui. Karena udah kita lihat Indonesia tuh udah terlalu banyak yang muslimnya radikal yang udah terkontaminasi ya otak mereka. Jadi cara yang terbaik memang kalian anak-anak muda harus masuk ke konstitusi, ke parlemen ya, buat undang-undang gitu ya, untuk menjaga apa, kalian harus fight untuk tahun inilah awal 2020. Umat Kristen kita semua ya, dimanapun Indonesia itu, di gereja selalu sarankan untuk anak-anak muda yang bertalenta, yang punya minat di politik itu, seperti saya sarankan, pakai kendaraan partai PSI ya. Kalian bisa perjuangkan hak konstitusi kita, para umat-umat beragama, bukan aja sebagai Kristen, kaum minoritas Buddhis, Hindu ya kan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua itu, sebarkan terus, kita jangan bencik ya. Saya ada lihat kemarin pas saya dapat video, saya cek juga komen, banyak yang merasa marah ya. Umat jangan marah, jangan ini ya. Kita harus hadapi dengan akal sehat, dengan strategi gitu, untuk ngadepin, untuk merubah semua itu. Inilah kesempatan 2020, masih ada 4 tahun ke depan untuk pemilu ke depan itu ya, atau 2022 gitu, ataupun ini udah mulai pilkada nanti. Itu kalian harus lihat siapa pemimpin daerah, mulai dari pimpinan daerah kalian udah harus melek gitu ya. Jangan gampang dihasut ini itu, kalian harus satu arah siapa pimpinan gitu ya. Pelajari dari kejadian yang udah terjadi, misalnya Jakarta, Ahok gagal itu mungkin jangan kecil, satu sisi Tuhan tunjukkan gitu, kasih contoh dulu nih, kalau kalian salah mimpin tuh gitu. Nah lihat hasilnya setelah si Anies itu kan, gimana Jakarta ya kan. Orang-orang Jakarta yang milihnya juga banyak yang udah nyesel gitu. Yang 58% tuh mungkin 10% udah mulai kecewa sama dia kan. Nah itu, jadi Tuhan tuh kasih kalian satu sampel tuh. Misalnya kalian harus pelajari ke depannya, umat-umat ya, milih pemimpin itu bukan karena titel, oh dia tamatan Amerika, oh dia itu. Ada yang kalau kita pemimpin bukan dengan titel, dia seorang akademisi. Banyak akademisi teori ya, teori aja mereka pinter, ngomong doang. Tapi kalau untuk bernegara, mau jadi gubernur, mau jadi menteri atau apapun, bupati, kamu harus menjadi praktisi. Kalau nggak punya pengalaman praktisi, nggak bisa. Kamu mau eksekusi keputusan, nggak bisa ya kan. Nah di situ
Itu belajar, kalian harus belajar dimanapun umat-umat berada yang di Indonesia dari pelajaran itu. Jadi mulai dari pimpinan daerah, ya kalian lihat pilkada ini, ya kan, pilihlah yang uh, punya uh, track record bagus, yang tidak terkontaminasi dengan radikal, kadrun ya, otak kadrun gitu kan. Itu kalian harus ini. Nah, terus jangan lihat detail, tapi kalau mereka nggak pengalaman, cuma sebatas akademisi, itu nggak bisa. Akademisi cuma boleh ngajar aja gitu ya, teori ya. Uh, jadi banyak hal yang kalian pelajari praktek. Nah, untuk kita sebagai umat Kristen, saya kau udah bilang ini bakal ada kedepannya ya kan 2021 gitu. Uh, itu bakal ada pergesekan ya, udah saya. Nah, itu pun nggak masalah. Yang penting kita itu target sekarang harus gimana merubah gitu. Karena kalau kita lihat sekarang itu udah banyak sekali yang para aparat-aparatnya pun, entah dia di TNI, di Polri, kamu lihat mantan panglima itu si Gatot itu udah sebenarnya otaknya udah kena kadrun, itu juga udah terdoktrin. Maka pihak kayak Fadli John, banyak aparat itu udah nggak jelas, hitam putih mereka udah nggak jelas, politiknya udah ini kan. Nah, kalian lah harus benar-benar fight di pemilu akan datang ya, mulai dari parlemennya, mulai sekarang kita bangun itu gitu. Jadi di gereja juga banyak kan umat-umat di gereja, mereka sebagai aparat kenapa diam aja, udah nggak boleh, udah harus kasih mereka ini gitu ya. Itu satu. Yang kedua itu kita sebagai umat melalui media sosial kita itu sebarkan terus ajaran Kristus, karena ajaran Kristus adalah kasih ya. Dan percayalah, dengan kita sebagai banyak nanti mereka anak-anak muda itu kaum Kedar, mereka akan melihat dan mereka akan mencari ya. Kita tidak perlu mengkristenisasi yang seperti selalu mereka tuduhkan. Kita cukup paparkan ajaran Injil ya di media sosial. Jangan menghujat. Saya selalu ingatkan kalian, walaupun apa, kalian anak muda jangan perkeru atau apa buat komen selalu menjudge muslim. Nggak perlu. Sekarang zaman teknologi media sosial terbuka semua bagi mereka yang ingin mencari siapa Tuhan sebenarnya, agama apa yang sebenarnya ya kan. Mereka bisa perbandingkan. Kalian lihat ke depannya anak-anak muda, kan saya udah ada buat video umur 17 sampai 4 itu banyak. Mereka akan mencari di mana ajaran sebelah, karena banyak misalnya kalau kita lihat ajaran agama Buddha, Hindu, Muslim, kebanyakan umat itu, saya juga basicnya dari Buddha. Dulunya kita nggak tahu, kita cuma disuruh hafal, baca parita-parita. Kayak Quran juga gitu, mereka disuruh hafal, tapi mereka nggak tahu isi. Ya, beda dengan Injil. Kita belajar kalau di Kristen Injil mulai baca Alkitab itu dari Kejadian, jadi jelas semua dan tidak pernah berubah. Tidak ada istilah ini ayatnya sahih atau daif, nggak ada. Jelas di Alkitab itu semua ayatnya itu sah berlaku, tidak ada sahih daif gitu, nggak ada, semua sahih ya ayat. Jadi biar mereka cari sendiri, mereka buka ya kan, jadi mereka tahu gitu kan. Jadi kita nggak perlu menghujat agama yang lain, cukup pakailah media sosial sekarang itu, sebarkan, beritakan ya kan. Dan saya mohon, saya selalu dari waktu 2 bulan kemarin kan, sesama apologet saling menyerang, serang pendeta Gilbert, saya udah ingatkan, untung kalian para subscriber saya yang selalu ingatkan jangan ke sana. Dan kali ini di video ini saya minta para subscriber, mungkin kalian ada nonton yang channel-channel lain, kalau ada fight selalu beri komen yang untuk tenangkan, kasih mereka satu ini, sesama umat jangan saling hujat, jangan saling menyesatkan, saling serang sendiri kayak kejadian kemarin ya, pendeta Joshua Tewu akhirnya apa, padahal itu mereka seharusnya tugasnya mengkanter para
kadrun, ya kan? Kayak mualaf-mualaf itu yang si Felix Xiao, si apa, Yaya Waloni dan lain sebagainya. Itu seharusnya tugas mereka, bukan kalian serang sana serang sini sesama umat. Jangan lagi terjadi ini. Please, kita harus ini saling ini, ya. Lihat kejadiannya. Sakit kan? Kita lihat itu eh, kejadian di Poso Sigi itu kan sedih, mau nangis kita lihat perlakuan. Tapi kita nggak bisa marah, kita doakan, ya kan. Eh, Mereka, arwah-arwah mereka juga diterima Tuhan Yesus, mereka mati dalam Kristus, mereka sudah di rumah Bapa, percaya itu, ya. Mereka mati dalam Kristus, mereka pertahankan imannya, bukan itu saja, mereka mendapatkan mahkota yang terhormat juga, ya. Jadi kita nggak perlu gimana emosi, tapi gimana kita membangun strategi untuk memprotek para uh, kaum minoritas dan kita ini yang dicap kafir sama mereka, untuk mengkantor para radikal ini, para kadrun, ya. Nah di situ, nah secara apa yang saya lihat, saya udah ingatkan kedepannya memang Indonesia melalui masa-masa sulit. Setengah tahun yang lalu saya udah buat video, ya. 7 bulan lalu saya udah ingatkan, memang ya bagi yang udah dari awal ikut video saya, subscriber lebih kurang yang 200 orang dari awal itu udah tau lah apa yang saya sampaikan dari awal, udah persiapkan diri, ya kan. Saya udah ngomong, ya, di akhir tahun ini apa yang akan terjadi, ya. Pukulan pertama hari itu, sekarang ini udah masuk pukulan kedua. Jadi kita juga udah persiapkan secara ekonomi, material, apapun yang saya sampaikan, cara kalian belajar investasi juga. Kenapa saya ajarkan investasi juga, saya buat kalian tertarik invest, karena itu juga salah satu buat kalian siapa yang nonton YouTube saya, apakah kalian anak muda yang ingin nanti bekerja sebagai PNS apa, kalian belajar investasi, jadi kalian tidak jadi orang yang korup. Indonesia itu harus belajar, harus melek finansial juga. Jadi biar kalian manage, kalian tahu, kalian jadi PNS pun kalian bisa investasi untuk akhir sampai pensiun. Jadi kalian nggak perlu korupsi. Ya, itu salah satu alternatif, itu salah satu solusi juga sebenarnya. Eh, Orang-orang Indo itu mulai sekarang, generasi muda ini belajar finansial. Bukan hanya kalian bisa kamu seorang udah S2 lah bidang apa gitu, ya, ataupun kalian S3 profesor, kalau kalian ngerti apa, kalian bekerja pemerintahan, nanti kalian pikir, oh nanti gua pensiun udah tua cuma dapat berapa, 3 juta nggak cukup, akhirnya korupsi, ya kan. Nggak perlu. Kalau kalian belajar seperti orang luar kayak Indonesia, di Jepang sini, mereka apa, kenapa mereka nggak korupsi, ya kan, karena mereka ngerti manage dari gaji, gimana mereka ini kan investasikan sedikit demi sedikit, ya kan, akhirnya untuk membackup masa tua mereka. Nah itu, ya kan, itulah harus belajar apapun, ya kan. Walaupun siapapun kalian yang nonton video saya, apakah anda seorang polisi, TNI, belajarlah investasi. Jadi kalian kalau ada investasi, kalian ngerti, kalian paham finansial, kalian bisa manage, kalian punya keuangan, kalian nggak bakal korupsi, saya percaya. Dan apalagi kalian yang hidup di dalam Tuhan, kalian tidak akan jatuh ke dalam dosa itu, korupsi. Jadi selain kalian punya satu kan, udah saatnya kalian rakyat tuh Indonesia, anak-anak muda, siapapun yang nonton ini, ya, belajarlah investasi, ya kan. Nah itu salah satu solusi juga. Dan itu sebarkan, sekarang kita sebarkan berita Kristus, sebarkan sebanyak mungkin di sosial media, di Instagram, di Facebook, bagaimana kasih Tuhan, kasih Kristus, ya. Sebarkan ajaran Kristus, sebarkan Injil sebanyak mungkin, ya kan. Dan kita support juga seperti misalnya misionaris seperti Bapak Saifuddin Ibrahim, itu kita harus support terus, dan beberapa penginjil, ya kan. Itu kita harus bersatu support di situ, ya. Ini
tujuan hari ini saya buat video. Biasanya saya hari Selasa terus deh saya nggak buat video karena saya mikir ini gimana, kita harus ada satu solusi, harus cari solusi untuk ngadepin. Nah, itulah ya, anak muda siapapun kalian yang nonton ya, ataupun kalian orang tua yang nonton video saya, kalian punya anak-anak, support mereka masuk ke politik kalau mereka tertarik di politik ya. Perjuangkan, pakai kendaraan PSI ya, harus diperjuangkan hak-hak minoritas gitu, harus bisa buat undang-undang baru, jadi harus masuk parlemen gitu ya kan. Konstitusi harus kita ini masuk ke dalam ya. Jadi itu saran bagi saya ya kan. Setelah lihat kejadian-kejadian, kita nggak bisa ini, lihatlah banyak para elit, para politikus udah otaknya udah kadron. Jadi bahaya kalau terus begini. Sedangkan kedepannya juga saya lihat kan, video sebelumnya kalau udah bilang persekusi, karena bukan mulai dari akhir tahun ini, mulai November ini ya, itu kegelapan udah masuk gitu ya. Terus itu roro perpecahan, roro adu domba, roro persekusi ya kan, itu sangat ini. Maka saya ingatkan, kita terus kuat di dalam doa ya. Kita kebas dalam nama Yesus, darah Yesus, selalu kita kuat, kita kebas itu semua. Tapi kita sendiri harus ini gitu ya. Jangan goyang, iman kita jangan goyang, percaya semuanya, serahkan semuanya sama Kristus Tuhan kita ya. Kita pasti dijaga dan selalu positif. Jangan lakukan apapun dengan emosi, jangan bangkitkan yang negatif. Paham maksud saya kan? Jangan kembangkan negatif di dalam diri kita kondisi ini, karena tekanan negatif itu dia pengen kita tuh negatif. Justru kita harus positif terus jadi kita bisa mengkantor itu dan dengan strategi Tuhan, dan ikut sertakan selalu apapun rencana hidup kita, apa yang mau kita lakukan, ikutkan serta selalu Tuhan Yesus di dalam tiap langkah kita, tiap rencana kita. Oke, saya hanyalah hamba Tuhan, sama seperti kalian yang juga terus memperbaiki diri, terus merubah diri saya ya kan. Jadi video saya juga mengajak kalian, kita bersama-sama kita bangun, sebab kalau kalian mau Indonesia ke depannya maju ya kan, kita harus robak para kaum radikal itu ya. Kita harus rubah para kedar menjadi anak-anak domba. Oke, saya Rio dari Tokyo. Doa saya selalu untuk kalian yang ada di Indonesia, semoga Tuhan Yesus selalu menjaga kita dalam satu tubuh Kristus, selalu bersatu ya kan. Serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kita muliakan. Oke, salam saya. Di video kesempatan yang lain kita ketemu lagi. Haleluya.